folk dance, aku main percussion, aku ada tarian topeng gitu, kayak tari Sundaan sama Bali. Terus kemudian aku ada apa lagi ya, belly dance. Program dietnya gimana, Mami? Program dietnya itu makannya aku benar-benar diatur. Misalkan aku pagi jam 7, kemudian nanti aku jam 9, kemudian nanti aku jam 12, kemudian nanti aku jam 4, jam 7, jam 9, kayak gitu. Jadi makannya itu benar-benar ada porsinya gitu, dan bukan hanya makan nasi aja tapi ada buahnya, karena kan memang lebih banyak protein juga, karena kan memang kan aku kan di situ kan pakainya ke fisik kan ya, pole dance-nya segala macamnya, nafas semuanya gitu. Termasuk suka makan ayam kampung, telur ayam kampung, iya, itu vitamin saya gitu, itu obat saya gitu. Jadi kalau misalkan saya 5 telur ayam kampung diambil kuningnya aja langsung glegek gitu, mentah, dalam keadaan mentah, itu saya udah kayak Wonder Woman gitu, kuat banget gitu, goyang berapa kali udah, wah, apalagi kalau kasih 10 makin kuat saya gitu. Kenapa tuh ayam kampung sih? Gak tahu, itu betul kan, ada betul. historinya nggak sih Mi dulu? Jadi gini, saya pernah tidak menggunakan, tidak memakai telur ayam kampung karena pernah sempat ada jerawat gitu kecil-kecil di muka saya. Ternyata itu dari protein gitu kan. Terus saya lemes nyanyinya, Kak. Jadi pas goyang itu saya udah yang kayak kok capek gitu, ngos-ngosan gitu, kayak capek banget gitu. Tapi ketika saya minum telur ayam kampung kuningnya aja, itu ya ampun, mau saya goyang duduk pun aja sambil nyanyi, itu kan orang nyanyi sambil duduk itu kan capek ya. Tapi itu saya nggak berasa gitu, saya bisa kontrol nafas saya gitu. Itu jadi rahasia Kak Dewi. Itu rahasianya aku selama ini. Jadi aku tidak pernah pakai obat-obatan yang katanya apalah, bikin apa. Saya nggak perlu obat-obatan yang lain, telur ayam kampung aja udah. Apalagi dikasih lada ya, dikasih lada hitam Arab. Arab tuh, ingat Arab. Rasanya gimana nih historinya? Jadi ibaratnya kalau dikasih musik itu saya makin jadi gitu, kayak hah? Makin berkeringat Mas, makin basah itu makin enak gitu. Mami nemuinnya gimana sih waktu itu laki-laki jangan traveling. Historinya itu memang kebetulan kan dari zaman dulu ya Mak, kita itu kalau tur kemana-mana itu kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Zaman dulu itu kan pakai apa sih Mak, kalau pilkada. Kalau zaman sekarang kan nggak ada pilkada ya, itu pilkada itu panennya artis. Biasanya saya nggak pernah pulang ke Jakarta, biasanya misalkan di Palembang itu ya Mak, kita bisa 10 hari, misalkan di Lampung kita bisa 10 hari, pulang-pulang bawa berapa karung gitu duit, karena memang tidak pernah ditransfer biasanya duitnya sama pejabat daerah setempat tuh, biasanya mereka pakainya uang cash kalau ngundang kita nyanyi. Nah, saya nggak minum vitamin, nggak ada vitamin ceritanya. Saya minum apa? Saya bilang sama mama saya kan kebetulan kan orang Madura, papa saya kan orang turun Madura, bilang, nah Ben ngenom itu aja, katanya, kamu minum telur ayam kampung aja gitu. Dia apa sama kasih lada, minta lada, kalau nggak ada lada hitam Arab minta lada aja pokoknya. Saya kasih lada itu, akhirnya saya minum, tapi dalam keadaan mentah. Jadi dibuka, putihnya diambil ya, dibuang, terus tinggal kuningnya telur dikasih tuh lada, langsung diglek 1, 2 sampai berapa kali nih kuatnya gitu. Dan saya nggak capek-capek, nggak. Jadi kalaupun keluar biru-biru kaki saya kan, saya kalau goyang kan kayak gini kan, duduk di bawah gini kan. Belum dapat. Konser emang gimana sih? Ya, Ide awal mungkin akhirnya bisa Mami konser di Mafera, Singapura. idenya dari mana? oh idenya. Awal. Pertama, kalau aku memang kan dari dulu, dari Dewi umur masih 18 tahun sama aku. Jadi aku tahu banget kualitasnya Dewi. Kenapa aku pilih Dewi sebagai diva untuk acara konser di Singapura? Memang pertama, Jamil ini ngefans banget sama Dewi Persik. Saya juga. Iya. Ya, jadi banyak yang ngefans sebenarnya di Singapura itu sama Dewi Persik. Jadi kenapa kita bawa Dewi Persik? Aku lihat dia punya talentanya sangat bagus. Mungkin masyarakat Indonesia boleh lihat ya. Dewi acting bisa. Nyanyi dangdut bisa, rock bisa, pop bisa. Jadi semua bisa. Berbagai genre dia bisa. Jadi kalau memang ditampilkan di konser di Singapura ini, aku mau ngasih yang terbaik diva Indonesia dibawa ke Singapura buat aku kasih tahu bahwa di Indonesia ada loh diva yang bisa menyanyikan apa aja, genre apa aja, dan dia bisa ngapain aja. Ini anak nggak tahu deh tenaganya.
multi talented banget ya, Kak Ros. Makanya doain aku sehat ya mana nanti ya. Amin. Soalnya setelah ini kita masih ada berikutnya. Pak, spesialnya lokasinya apa sih? The Star itu? The Star Theater itu di Singapura itu kalau boleh jujur namanya benar-benar tempat konser terbesar di Singapura dengan kapasitas 5.200 orang. Mak tadi katanya selain Singapura ada 5 negara lagi itu apa ya, Mak? Bocoran satu Jadi lagi itu apa? Asia. Aku untuk sementara ini kita bocorin 2 dulu ya. Brunei sama Malaysia. Brunei. Ya, ada Amerika juga kita. Gitu. Semua tahun itu. Kita tahun ini, tahun ini. nggak mungkin tahun ini. Aku kasihan dia juga karena dia banyak kerjaan. Udah Jadi tugas dimarahin dia apa aduh, main Indosiar. banyak minta izin. Aku juga Banyak nggak boleh izinnya takut ya? salah. Iya. Soalnya kan kalau kayak gini benar benar konsen untuk latihan dari vokal, dari tari aja dia dari sekarang aja guru narinya aja udah nunggu. Kita udah harus prepare untuk kerjaan dan pagi dia ada acara, malam dia ada acara. Jadinya memang benar-benar kita harus beberapa pekerjaan banyak ditunda. Film aja layar lebar kita udah masuk 3. Cuman ya semua dipending dulu untuk Singapura ini dulu. Jadi kita konsen untuk Singapura, benar ya, Wi? Gitu. Alhamdulillah. Kalau saya dari dulu dia punya karya, dia walaupun banyak bilang sensasi. Kalau orang punya sensasi tapi dia punya karya itu lebih baik daripada punya sensasi tapi dia nggak punya karya. Mi, ini salah satu bentuk impian kamu juga nggak sih selama 10 tahun kamu di sini? Iya dong. Kan aku kan 10 tahun di sini. Di 10 tahun. Aku udah 21 tahun. 21 tahun. Kemarin aku pernah konser online 20 Online ya? Iya, itu kita kan dapat keuntungan kan lumayan juga kan di situ. Cuman kan kerjasamanya aku waktu itu sama video.com dan Indosiar. Jadi semuanya dari mereka. Termasuk keuntungannya pun juga bersama mereka. Jadi aku sekarang ini kalau di Singapura yang ke-21 aku berharap sih ini adalah salah satu mimpi manis aku memang kan Teh, karena mimpi manis aku kepengen bisa bernyanyi di seluruh dunia. Kalau boleh sama Allah, tapi dikasih satu negara aja udah senangnya minta ampun gitu. Jadi ini awalan dan mudah-mudahan ini bukan suatu akhiran, tapi mudah-mudahan bisa membawa teman-teman aku yang lain penyanyi-penyanyi dangdut khususnya bisa ikut di tour di Star Theater yang katanya biasanya tempat itu kalau bukan penyanyi internasional katanya nggak ada yang pernah nyanyi di situ. Jadi ya mudah-mudahan ini pecah telur bisa bawa teman-teman aku yang lain untuk bisa konser. Belum pernah ada dangdut di situ, ini pertama kali ya. Dan kalau untuk performance DP saya nggak ragukan lagi karena saya lihat sendiri live juga kan, dia ini orangnya PD-nya itu wow banget. Bodoh amat siapa mau ngomong apa ya gue gitu ya. Iya benar kan. Bismillah. Terus di Singapura itu masyarakatnya cukup menyukai dangdut nggak sih atau seperti apa sih sebenarnya? Ya sebab itu saya cakap setelah di Akademi Asia 7 tahun dulu tahun 2015 baru saya lihat ramai sebenarnya penggemar dangdut. Cuman kita nggak ada platform untuk correct. Hopefully nanti setelah ini lebih banyak. Amin. Tadi katanya waktu itu konsernya online Iya. di Indonesia. Iya. Mungkin ada rencana mau konser offline di Indonesia nggak? Nah, kalau offline di Indonesia kan sudah ada, kayak besok aku tanggal 4 aku di Jogja. Yang kebetulan memang kita jual tiket. Terus kemarin kita di mana itu main di Jakarta? Di Jakarta di daerah itu PRJ ya, PRJ itu kan ya. Itu kan kita juga jual tiket juga kan. Jadi ada beberapa tour sama mereka di Banjarmasin juga. Jadi cuman bedanya kita tidak menggunakan treatment seperti konser yang sekarang gitu. Jadi aku sih pengen banget di Jakarta nanti di ballroom, tapi itu nanti ya. nanti kita yang ngatur. Iya. Dari Untuk MVJ. sementara ini ada kesempatan, kenapa tidak mereka orang luar sendiri yang mengundang saya yaitu Bang Jamil, dan di mana Bang Jamil adalah anaknya Ma Vera. Jadi ya kenapa enggak, ini kesempatan gitu Teh, rezeki dari Allah. Jadi ya aku nggak mau sia-siakan itu dan aku ingin buktikan bahwa insya Allah aku mampu. Yang penting aku sehat dulu, aku bisa kasih yang terbaik. Nanti masalah seperti apa dan gimana, so must go on. Mi, harga tiket dan treatment apa yang didapat, Mi? Harga tiket dan treatment apa? Apa yang didapat? Oh iya. Jadi nanti buat untuk ini kan kebetulan kita kerjasama dengan berangkat ID. Jadi di sini bekerja sama dengan travel.
Jadi mereka bukan hanya bisa menonton konser saya, keunikan dari konser saya ini baru kali ini juga. Mungkin kalau konser saya yang lain tuh paling cuma beli tiket aja kan. Tapi di sini kita bisa tour di 2 malam 3 hari, 3 hari 2 malam. Jadi makan, transportasi, kemudian keliling atau jalan-jalan ke wisata Singapura, itu semua ditanggung oleh kita dan juga bisa nonton konser aku juga. Lumayan kan dengan budget 8 juta sekian. Iya benar. Yang paling mensupport kamu sampai akhirnya ada di titik ini. Yang paling mensupport aku sampai ada di titik ini, ya pasti selain ibu aku, yang kedua ya Base Camp Military Lifestyle. Itu adalah teman-teman aku semuanya, sahabat-sahabat aku semuanya yang berkecimpung, yang mendukung, yang mensupport gimana aku bisa sukses. Dan yang tentunya juga fans aku DP Lovers, karena tanpa mereka aku tidak akan mungkin ada di sini. Ada yang mau nanya berapa fees DP untuk konser ini? Mau tahu nggak? Tanyalah orangnya. Saya tahu, tapi biar orangnya yang bilang. Wow banget. Pokoknya feesnya. ya alhamdulillah lah. Karena budget nggak boleh dibuka, nanti bahaya kita. Saya cuma Gak apa-apa sih, aku bayar pajak sih Kak. Oh, bayar pajak. Ya cuman kemarin cuma agak gimana gitu ya, karena kan aku ditanya kok bisa punya rumah gede gitu. 20 tahun Pak aku berkarir. Teman-teman aku keluar negeri jalan-jalan, aku kadang di rumah aja, aku nabung Pak. Ini rajin, ini anak pinter nyimpen duit. Saya tuh pinter nabung Pak. Teman-teman aku main-main kemana-mana duit saya simpen. Sampai akhirnya saya bangun-bangun sendiri dari kecil sampai akhirnya gitu. Ditanya dari mana, saya kerja Pak, matanya sampai ini aja mata saya dioperasi kemarin. Dioperasi fat transfer. Jadi bukan karena aku dioperasi, ini bukan dioperasi plastik, karena kebanyakan nangis dari sinetron Mimpi Manis, dari sinetron dulu ya Mak. Itu kan aku kan kebanyakan nangis kan sinetron. Jadi sampai berotot, jadi ada benjolan di bawah mataku. Iya. Sehingga dokter bilang harus angkat, nggak bisa kalau enggak di sini aku cekong terus dan hitam. Jadi kata dokter yang otot yang sampai kayak kecil-kecil telur itu harus dibuang supaya dan juga dikasih fat transfer. Ini kan masih bengkak baru 2 minggu. Kata orang-orang, dioperasi plastik kayak lu cinta Luna katanya gitu. Itu ramai juga tuh. Bener ya. Iya. Jelasin nih. Iya. Jadi ini bukan operasi plastik, tapi karena memang di bawah mata aku ini ada benjolan ya Mak. Jadi kanan dan kiri itu berbeda. Ada benjolan otot karena kebanyakan nangis sampai berotot. Jadi dari kecil aku kan biasa kalau nangisnya itu kan selain nangis dikasih tetes mata. Itu bahayanya tetes mata itu. Jadi sampai kadang ada uratnya gitu di sini, ototnya itu sampai jadi kan aku coba bayangin, terlepas aku sebagai penyanyi, sinetron saya kan stripping kan sampai berapa tahun, 2 tahun terus, nggak pernah yang sebentar-sebentar, dan rata-rata semuanya protagonis. Saya harus menangis, bayangin tiap hari. Jadi efeknya ya seperti itu, bawahnya di sini cekong. Akhirnya dokter bilang coba nanti kita angkat bagian yang kayak biji ketumbar itu yang di sini, terus kemudian kita langsung kasih fat transfer supaya apa? Supaya normal lagi. Ini baru bengkak aja tapi nanti akan kembali normal. Baru 2 minggu. Bagiannya seperti apa bisa? Sudah enakan kah atau gimana? Ini kalau agak gini lama itu masih capek, masih betul gitu. Jadi aku mesti istirahat, berjamin mata. Makanya ketika aku pole dance itu kan kita nggak boleh nekan gitu. Jadi kadang suka keluar, kalau nangis itu ada darahnya keluar gitu. Jadi masih, tapi karena udah konser udah kurang sebulan lagi, jadi aku bismillah, ini usaha aku kan, Tuhan lihat bagaimana aku usaha ya. Jadi nggak apa-apa, ini mudah-mudahan nanti akan kembali. Kata dokter bilang mestinya istirahat, bed rest, tidak boleh nangis, tidak boleh pakai make up dulu, ya tidak boleh aktif, dan tidak boleh mengeluarkan tenaga. Kalau nyanyi nggak boleh nyanyi teriak karena dia pasti akan kenceng gitu ya. Katanya sih 2 bulan baru bisa stabil mataku. Tapi Nancy sendiri bukan karena Mami nggak percaya diri dengan Enggak, karena ada benjolan itu, ketumbar itu loh Mbak di bawah mataku. Jadi gini, mataku tuh cekong ya, cekong tuh kayak hitam gitu, kayak orang kurang tidur. Padahal kan mata pandang ya kayak gitu. Nah, cuman bedanya ini kanan dan kiri tuh beda. Sebelah kiri ada benjolan, sebelah kiri enggak. Di dalam benjolan itu ada kayak ketumbar itu, dan itu adalah otot dari bawah mata kita. Sejauh ini mengganggu nggak sih dulu
Nggak mengganggu sih, nggak mengganggu karena memang tidak sakit, cuman kan nggak enak dilihat. Kalau sebelah kiri benjol, sebelah kiri, sebelah kanan enggak gitu. Besok juga saya mau buat. Iya, itu kayak kalau kayak kakak ini ditarik ke atas. Kalau kayak kakak ini ditarik ke atas, bukan fat transfer. Gitu mah. Fat transfer itu seperti kayak di filler. Jadi misalkan kayak Mbak ini kan kurang bobo nih, kayak gitu kan. Iya kan namanya wartawan kurang bobo, bawahnya itu pasti cekong kan hitam. Nah itu biasanya dikasih filler supaya nggak kelihatan cekong dan rata dengan pipinya. Seperti itu kalau treatment. Cuman saya takut suntik, jadi langsung dari lemak saya, dari perut saya ngambilnya di udel. Caranya? Gak tahu itu dokter yang tahu. Dokter yang tahu. Nah dan dibuang ada itunya kok, itu aku ke dokter Wenitan. Aku mau kasih lihat ya sebentar, ada handphonenya ya, aku kasih lihat itu biji ketumbar segini pentol-pentol gitu. Kanan kiri. Kemarin prosesnya berapa lama nih? Proses apalagi kan aku minus kan, jadi pasti di bawah mata itu hitam. Prosesnya aku cuma 2 jam aja. Tapi sekarang percaya diri nggak sih sama tampilan sekarang kan kemarin? Nggak pede lah, kan masih bengkak. Cuman aku harus kerja kan, udah beberapa bulan udah libur terus kan. Sebenarnya nggak percaya diri nih Mi, berarti. Nggak percaya diri, makanya kemarin aku jadi host pagi-pagi itu kan aku mau pakai kacamata. Sama mereka bilang, sama bagian kreatif dan orang TV kan bilang jangan pakai kacamata karena kan pantulan kameranya ini. Kalau aku pakai kacamata hitam atau coklat juga kurang bagus. Jadi namanya aku cari duit. Jadi ya udahlah, aku walaupun bengap dikata-katain ya udahlah gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi mau Ini kan milih mau apa konser, sih nggak mau konser sendiri Mi. Ini gimana Mi? Kalau